Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma qaribuna minka ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah telah bergabung kepada kajian kita pada malam hari ini. Malam hari ini kajian kita adalah mengenai sirah nabawiyah, ya, jejak langkah Rasulullah SAW. Sirah sebetulnya sering terlalu cepat diterjemahkan sebagai biografi, ya, even dalam bahasa Inggris. Tapi sebetulnya sirah ini mengandung arti istilahnya tuh mengikuti jejak langkah, ya, sirah ini sebetulnya. Ya. Dari langsung dari bahasa Arabnya, cuma terlalu cepat diambil sebagai biografi. Jadi oleh karena itu kita dalam mempelajari sirah nabawiyah ini ada aspek kronologi kejadiannya, memang histori, ya, yang dalam bahasa Arab lebih diterjemahkan sebagai tarikh, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengambil pelajaran dari jejak langkah tersebut. Itu yang lebih penting. Nah, insya Allah pada tahun pertama kepengarusan pengajian Kagari ini kita membahas hal ini, ya, sirah nabawiyah dari sisi kronologi dan juga pelajarannya. Dan insya Allah mungkin tahun berikutnya insya Allah kita akan mempelajari lebih dari arah mungkin kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah mendengar istilah syama'il, ya. Jadi wajah atau perilaku Rasulullah SAW sendiri, ya. Jadi kita ada genre-nya sirah nabawiyah, juga ada genre-nya Syama'il Muhammadiyah istilahnya, ya. Jadi insya Allah kita bisa mempelajarinya di tahun yang akan datang di bulan. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa sebaiknya tidak hanya membahas kisah sirah nabawiyah ini di bulan Rabiul Awal saja, ya, karena bisa dianggap innovation, ya, bid'ah. Tapi sebetulnya itu ada yang percaya atau ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi kita insya Allah paling tidak di bulan Rabiul Awal. Dan sebetulnya sekarang kita sudah di luar bulan Rabiul Awal. Jadi insya Allah kita tidak hanya membahas kisah atau sirah nabawiyah ini di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada beberapa juga topik yang mungkin kita hanya gloss over aja, ya, karena mungkin kita akan lebih membahasnya di bulan tertentu insya Allah yang akan datang. Misalnya nanti pada saat kita memasuki bab mengenai hijrah, Ivan tidak akan membahasnya karena kita mungkin insya Allah di bulan Muharram yang akan datang, ya, insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut insya Allah. Ya. Nah, dari insya Allah kita mulai sekarang. Ya. Pada pembahasan kita yang lalu kita selesai atau kita berakhir pada saat atau pada kisah Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ini sekitar tahun ke-5 tahun ke-6, ya, berbeda pendapat, tapi sekitar tahun ke-5 tahun ke-6 kerisalahan Rasulullah SAW. Ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya, Umar bin Khattab ini sebetulnya pada awalnya pada hari itu, pada saat dia masuk ke agama Islam, pada saat itu sebetulnya beliau hendak membunuh Rasulullah SAW. Ya, beliau hendak membunuh. Beliau sudah siap dengan pedangnya, ya, kemudian beliau diingatkan, ya, kenapa kamu mau kemana, mau membunuh, ya, karena saya kecewa sekali pada saat itu. Kita mungkin pelajari juga saat itu umat Islam yang berada di Abyssinia, yang hijrah ke Ethiopia, hijrah yang pertama, berhasil meyakinkan Raja Negus, ya, untuk tinggal di Ethiopia. Jadi Umar sangat kecewa dengan kejadian itu dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Bukan karena benci secara pribadi, tapi Umar sangat
mementingkan istilahnya tuh kekaumannya ya, kaum Quraisy. Jadi sebetulnya beliau sangat bijaksana, seorang satria juga, tetapi pada masa jahiliyah orang itu lebih percaya kepada atau lebih menghormati kaumnya ya. Jahiliyah itu bukan berarti mereka jahil bodoh ya, tetapi mereka sangat tinggi ya. Kalau sewaktu Irfan belajar disebutkan oleh gurunya itu seperti mafia gitu loh di Amerika. Kalau kita ingat film-film mafia ya, itu seperti itu gitu loh. Jadi mereka tuh sangat penuh kekeluargaan, urut kekeluarganya erat sekali, sangat sayang kepada putra-putrinya, kepada orang tuanya, kepada kucingnya, kepada segala macam. Tetapi pada saat yang sama begitu kesal, mereka bisa dengan mudah sekali membunuh seseorang. Ya, jadi seperti itu gitu loh. Jadi ininya tuh kalau di zaman sekarang ini mereka tuh for wrong reason gitu loh. Ya, nah, Umar sudah siap membunuh dan belum dibahas pada saat itu pada minggu sebelumnya bahwa Rasulullah SAW sebetulnya pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan Umar atau Ammar, ya Umarain, ya Umar atau Ammar. Yang satu Umar bin Khattab, yang lain Ammar bin Hisam. Ammar bin Hisam itu siapa? Ya Abu Jahal. Ya. Jadi mereka itu dua-duanya orang yang sangat berpengaruh. Ya, jadi tidak masalah gitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan perjuangan kita untuk dengan pertolongan atau melalui orang lain ya, tapi kita tetap memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah seperti kita ketahui akhirnya Umar bin Khattab dengan peristiwa dan kisah yang kita bahas minggu lalu memasuki agama Islam. Ya, nah Umar bin Umar, ya seorang ksatria begitu dia sudah masuk Islam, dia langsung masuk menuju Ka'bah, ingin menunjukkan keislamannya bersama paman Nabi, ya Hamzah yang sangat kita kenal ya, yang nanti Insya Allah kita akan membahasnya pada kembali di perang Badar ya, perang Badar. Ya, mereka berdua menuju Ka'bah dan orang-orang Muslim ikut. By the way, ini tahun ke-5, tahun ke-6, ada perbedaan pendapat, tapi jumlah Muslim pada saat itu sekitar yang ada di Mekah itu sekitar 40 orang ya. Dan jadi belum banyak ya. Jadi jadi sebetulnya perjuangan ya risalah Islam itu ya. Jadi mereka ke bawah angin gitu. Oke, kita semua, dan itu sebetulnya terus setelah itu situasinya turns to be worse ya after itu, karena kaum Quraisy menjadi benci gitu loh. Ini ada orang-orang yang agama Islam ini umat-umat Islam sekarang sudah seperti melunjak karena sudah ada Umar dan Hamzah ya, dan pada saat itu kita tidak bahas lebih mendalam, tetapi situasi memburuk ya, situasinya memburuk sampai-sampai ada yang seperti kita ketahui boykot ya. Jadi ada peristiwa boykot terhadap Bani Hasyim ya. Nah, ini penting, Bani Hasyim. Jadi yang diboykot hanya Bani Hasyim ya. Seperti kita ketahui pada saat itu Rasulullah SAW, istrinya Khadijah itu bukan dari Bani Hasyim ya. Bukan dari Bani Hasyim. Jadi walaupun ikut menderita, tetapi masih bisa membeli ya, karena secara legal belum ada pengadilan saat itu, tetapi boleh gitu loh orang yang di luar orang-orang atau banu lain untuk berdagang dengan atau berniaga dengan klan-klan lain atau banu-banu lain selain Banu Hisam, Banu Hasyim, maaf ya, Banu Hasyim. Jadi sangat memburuk ya situasinya, tetapi alhamdulillah ya Rasulullah secara ekonomi ada pada saat itu istrinya satu ya, Rasulullah SAW ini menikah dengan Khadijah itu selama 25 tahun lebih ya. Nah, jadi bukan dari Bani Hasyim, beliau masih bisa berdagang. Kemudian secara politik beliau juga masih dilindungi oleh Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib paman Rasulullah SAW masih melindungi Rasulullah SAW secara politik. Beliau belum masuk ke agama Islam. Masih ada pamannya lain juga yang senantiasa membantu, yaitu pamannya yang bernama Abbas ya. Radhiyallahu anhu juga menolongnya ya. Dan situasi terus memburuk nonetheless ya. Jadi walaupun masih ada yang bantu tetap memburuk, dan itu adalah masa-masa yang sangat sulit ya bagi Rasulullah SAW ya.
Kemudian kaum Quraisy sendiri setelah melihat tentunya tidak semuanya setuju terhadap boikot tersebut. Setelah beberapa lama mereka kasihan juga gitu dengan Banu Hashim. Ya, mereka kasihan, kemudian mereka berkata di depan Ka'bah, kita hentikan boikot ini, it's not fair. Ya, dan ternyata perjanjian untuk memboikot yang ditandangi oleh 40 suku Quraisy itu yang ditempel di Ka'bah sudah habis, sudah hilang, sudah dimakan rayap. Kecuali apa? Kecuali kalimat Allah. Ya, karena orang Korea sendiri pada saat itu percaya kepada Allah. Ya, tetapi di samping percaya kepada Allah, mereka percaya terhadap hal-hal lain di samping Allah, ya, dewa-dewa lain selain Allah. Jadi kalau di Makkah ini dewanya Lat dan Uzza, ya, kalau di Makkah ini dewanya itu. Ya, jadi akhirnya mereka bebas, tapi suasananya sudah buruk dan Khadijah meninggal dunia pada saat itu. Ya, kemudian tak lama setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib juga meninggal. Ya, seorang pelindung Nabi yang paling terpercaya sangat meninggal. Dan secara politik Rasulullah SAW tidak bisa tinggal di Makkah, ya, dalam konteks jahiliyah, ya, karena jahiliyah itu harus ada pelindung. Kalau tidak pelindung, fair game, ya, seperti yang istilahnya kalau orang berburu, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mencoba tanpa memberitahu kaum Quraisy, bukan karena takut, ya, tetapi karena tidak mau terjadi keributan, beliau pergi ke Taif. Ya, kita pernah membahasnya dan tidak akan membahas lebih lanjut. Di Taif ini Rasulullah SAW meminta tolong, meminta asilum, ya, kalau zamannya sekarang, ya, istilahnya. Di Taif ini sebetulnya saingannya Mekah, ya. Di Taif ini kalau tidak salah dewanya tuh Hubal, ya, dan mereka selalu iri terhadap orang-orang Mekah, ya, karena yang Hajj itu sebetulnya ada sebelum agama Islam, itu adanya di Mekah, ya, jadi mereka selalu iri. Rasulullah SAW meminta asilum kepada mereka dan mereka menolaknya, bahkan mengolok-olokannya, bahkan melemparinya, ya, hingga Rasulullah SAW sendiri terpaksa lari, ya, terluka lari dan berteduh dari salah satu taman anggur, ya. Nah, di sini cerita sedikit, ya. Di taman anggur ini Rasulullah ini beristirahat, dan sebetulnya taman anggur ini milik orang Quraisy, milik orang Mekah yang namanya Walid, ya, salah seorang pemimpin Bani Makhzum, ya. Nah, Walid ini walaupun secara agama mungkin tidak suka terhadap agama Islam, ya, dia tidak menolong, bahkan salah seorang klan Quraisy, tetapi secara jahiliyah mereka tidak suka gitu seorang Bani Hashim diperlakukan seperti itu. Jadi dia ingin menolong, berkata terhadap salah seorang budaknya yang bernama Addas, tolong Rasulullah SAW, tapi kamu jangan berbicara terlalu lama dengan dia, ya, karena dia tukang sihir, katanya. Tapi tolong dia dan beri anggur ini. Kemudian Addas ini seorang budak Kristen dari daerah Ninowah, ya, di Irak, ya, sekitar Irak, Syria. Kemudian Rasulullah melihat budak tersebut dan budak tersebut memberikan makanannya, ya, dalam hal ini anggur. Dan Rasulullah SAW sebelum makannya mengucapkan Bismillah. Kemudian budak itu kaget, ya, loh, kenapa bilang Bismillah nih? Karena tidak ada orang politeis di Mekah atau orang berhala di Mekah yang membaca Bismillah. Siapa kamu kok membaca Bismillah, ya? Kemudian Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, saya Rasulullah, seorang nabi. Kemudian kamu siapa? Dan dia disebutkan anak tersebut, budak tersebut menjawab, nama saya Adda, saya berasal dari Nineveh, yaitu bahasa Inggrisnya, atau Ninowah, ya. Kemudian, oh, kalau begitu itu tempat saudara saya, kata Rasulullah SAW. Saudara saya Yunus, ya, Jonah dalam bahasa Inggris, Jonah, son of Mata, ibn Mata, berasal dari Ninowah. Jadi pada saat
down tersebut Rasulullah SAW seolah mendapatkan tanda dari Allah bahwa ada yang mengikutinya, karena pada saat itu juga Jonah mengucapkan kalimat syahadah ya di ini. Kemudian Rasulullah harus kembali ke Mekah, tetapi hati-hati karena tidak ada pelindungnya. Kemudian di perjalanan bertemu sekelompok jin, ya, dan jin pada saat itu tidak bisa lihat, tapi Rasulullah SAW diberikan istilahnya mukjizat, ya. Jadi ada perbedaan istilah ya, kalau untuk nabi mukjizat ya, karena mereka incapacitated ya, izah orang lain ya. Tetapi kalau orang-orang biasa seperti kita, kemudian ada breaking of the norm, dalam bahasa Arab itu istilahnya karomah ya. Tetapi dalam bahasa Inggris dua-duanya sama ya, miracle. Ya, tapi dalam bahasa Arab dua berbeda ya. Karomah kalau orang-orang biasa, kalau Nabi mukjizat. Jadi ada mukjizat melihat jin, dan jin itu menyatakan masuk Islam. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah ditolak, tetapi ada dua kejadian. Pertama, seorang budak Kristen, kedua kelompok jin yang meminta masuk Islam ya. Kemudian ada pertolongan ketiga dari Allah, yaitu seorang yang bernama Mut'im. Mut'im bertemu dengan Rasulullah, walaupun beliau bukan Islam, tapi menyatakan saya akan melindungi kamu. Kemudian Mut'im bersama Rasulullah pergi ke Ka'bah, dan Mut'im mendeklarasikan bahwa beliau hendak akan menjadi pelindung dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ditanya oleh kaum Quraisy, kamu menjadi pelindung karena kamu sudah masuk Islam atau belum, atau karena untuk melindungi? Bukan, saya tidak masuk Islam, saya hanya melindungi. Oke, kalau begitu perlindungan kamu kami terima. Kalau masuk Islam tidak diterima oleh Quraisynya. Jadi ada hikmahnya juga beliau. Mut'im ini belum masuk Islam, tetapi melindungi Rasulullah. Dan nanti pada saat Mut'im meninggal itu Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Jadi itulah ya. Jadi dari situ situasi lumayan membaik, tapi sebetulnya jauh dari situasi sebelumnya. Tetapi agak membaik, paling tidak sudah boleh masuk ke Mekah lagi. Karena pada saat itu Abu Bakar masih boleh tinggal di Mekah. Karena sistem jahiliyah itu tadi, Abu Bakar masih punya pelindung. Jadi masih boleh tinggal di Mekah. Tapi Rasulullah pelindungnya Abu Talib sudah meninggal, tidak boleh tinggal di Mekah. Sekarang beliau punya pelindung, beliau boleh kembali ke Mekah. Nah, itulah ya. Kemudian dari situ situasi berlanjut hingga ada Isra Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj, karena Allah Subhanahu wa taala again ya, pada saat kita down itu kita sebetulnya biasanya tuh sangat kecewa dan tidak punya harapan, putus asa dan segala macam ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW, beliau berusaha ya. Beliau pergi ke Taif. Kemudian kita pernah membahas dalam salah satu online ya, doa beliau di Taif ya. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT step by step memberikan bantuan. Pertama, mengkonfort hatinya dengan seorang budak, kemudian dengan sekelompok jin, kemudian dengan diperlindungan Mut'im, dan kemudian yang paling utamanya adalah Isra dan Mi'raj, ya, di mana disitulah Rasulullah SAW berangkat Isra ya ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya. Satu poin di sini ya, Isra itu hadisnya mutawatir, artinya tinggi sekali ya. Udah bukan hadis sahih lagi, tinggi sekali, hadis mutawatir ya. Jadi disampaikan oleh banyak orang ya. Jadi tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ya. Jadi orang percaya dan merupakan salah satu keimanan kita. Nah, Mi'raj, on the other hand, kita percaya sebagai umat Islam, kaum Sunni, untuk percaya bahwa Mi'raj itu terjadi ya. Tetapi hadisnya hadis ahad, hadisnya satu orang. Jadi orang yang menjadi ada beberapa sekelompok kecil yang tidak mempercayai sebetulnya Mi'raj itu ya. Tetapi poinnya di sini kita percaya. Tetapi poinnya adalah kalau ada kita bertemu orang yang tidak percaya, jangan langsung dianggap kafir ya. Jadi karena memang ada perbedaan pendapat di situ. Karena hadisnya hadis ahad. Jadi hadis ahad itu yang menyampaikannya satu orang, ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh satu orang. Misalnya oleh Abu Hurairah, that's it. Ya. Kalau misalnya hadis mutawatir itu oleh Abu Hurairah, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh ini, oleh itu. Jadi tidak mungkin bohong ya. Jadi poinnya di situ, hati-hati kalau misalnya bertemu dengan orang yang tidak percaya Mi'raj.
cool, kita percaya, beriman, ya, hadisnya kuat, tetapi hadisnya ahad. Karena itu jangan mentakfirkan orang yang tidak mempercayai Mi'raj, ya, walaupun kita wajib secara pribadi untuk mempercayainya. Ya, Mi'raj insya Allah kita akan membahasnya pada saat Isra Mi'raj, insya Allah tahun depan. Ya. Jadi kita akan skip ceritanya saat ini, itu sudah ceritanya satu session sendiri ya, Isra Mi'raj. Kemudian sekarang insya Allah kita memasuki asal atau awal dari kejadian, sebentar ya. Irfan mesti admit orang-orang dulu yang masuk. Oke. Alright. Nah, sekarang kita memasuki pada hijrah di Madinah. Ya. Hijrah sebetulnya diawali oleh beberapa tahun sebelumnya. Ya. Jadi pada saat Hajj itu terjadi sebelum Islam. Ya. Hajj itu terjadi sebelum Islam. Ada sekelompok orang dari Madinah, ya, dari Yathrib pada saat itu, yang datang ke Mekah, ya, datang ke Mekah untuk melaksanakan Hajj. Ini bukan agama Islam, tetapi Hajj, ya. Dan mereka kemudian Rasulullah SAW bertemu mereka di suatu tempat yang namanya Aqabah, ya. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, menjelaskan tentang Islam, mereka mendengarkannya, kemudian mereka kembali setelah Hajj, ya, pulang kembali ke Madinah. Nah, tahun berikutnya mereka datang lagi, ya, mereka datang lagi, dan disitulah yang istilahnya perjanjian Aqabah yang pertama, ya, perjanjian Aqabah yang pertama itu pada saat itu. Jadi perjanjian Aqabah pada saat itu mereka lebih tertarik lagi dengan Islam, mereka belajar dan mereka meminta salah seorang dari umat Islam, ya, untuk mengajari Islam di sana. Jadi sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, sebetulnya sudah ada satu orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajari Islam di sana, ya. Namanya Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian tahun berikutnya Hajj, ya, datang lagi, dan itulah pada saat mereka secara ofisial meminta Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ya, disitulah. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu sudah semakin banyak mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. By the way, ini tahun ke-10, ya. Maaf, ke tahun ke-13, ya. Tahun ke-13 Risalah, masih sekitar 100 orang, ya. Jadi hanya sekedar jadi tidak mudah, ya, melaksanakan seperti ini, ya. Nah, sebelum kita dan masalah hijrah ini, insya Allah kita juga akan membahasnya pada bulan Muharram, insya Allah tahun depan, ya, lebih lanjut. Jadi kita akan skip. Tetapi sebelumnya perlu diketahui, jadi tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW tuh istri Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ya. Jadi disinilah Rasulullah SAW sebetulnya menikah kembali, ya, dan beliau mendapatkan mimpi, ya, dan mimpinya itu sesuai dengan mimpi yang seorang yang lain, ya, kalau tidak salah namanya Khawlah, ya, mimpi orang yang lain. Jadi mimpi untuk menikah terhadap Saudah atau Aisyah, ya. Saudah ini seorang widow, widow, apa bahasa Indonesianya widow, ya? Seorang widow, ya. Janda. Seorang widow, janda, ya, janda, ya, seorang janda yang suaminya meninggal, ya, pada saat hijrah yang pertama ke Abyssinia, ya, kalau tidak salah. Tapi seorang widow, Saudah, dan sudah berusia, ya, Saudah ini. Kemudian Aisyah juga pada saat itu akhirnya Rasulullah menikah dengan dua-duanya, ya. Dan Aisyah pada itu ada yang menyatakan berumur 9, ada yang berumur sudah teenager, ya. Tetapi pada saat itu jelas Rasulullah SAW hanya perjanjiannya menikah, tetapi belum dikonsumit, ya. Jadi Aisyah masih tinggal di rumahnya Abu Bakar, dan Aisyah itu baru tinggal di rumah Rasulullah SAW atau diberikan rumah pada saat setelah hijrah, ya. Jadi Aisyah itu hijrah setelah
Rasulullah SAW ke Madinahnya. Jadi pada saat itu masih tinggal di Mekah. Ya, jadi menikah dengan 2 orang pada saat itu. Saudah, karena Saudah itu widow. Kemudian pada saat itu secara praktikal mungkin para sahabatnya juga mencaratkan bahwa perlu seseorang yang sudah istilahnya memang bisa mengurus Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua yaitu mungkin dari farsightner atau ilham dari Allah ya, karena Aisyah ini turns out to be seorang yang sangat banyak ya meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sangat besar peranannya Aisyah ini dalam ajaran Islam ya, oleh hadis-hadisnya yang mendekati 2000 ya, 1000 sampai 2000 hadis diriwayatkan oleh Aisyah ya. Jadi Allah memberikan ilham, kemudian dan Rasulullah menikahinya, kemudian hidup bersama Rasulullah setelah hijrah di Madinah. Ya. Alright. Jadi itu hijrah, kita insya Allah kita akan membahas. Nah, setelah hijrah, sekarang suasananya sudah di Madinah. Ya. Suasananya sudah di Madinah. Seperti kita ketahui Rasulullah SAW ini sampai kemudian tinggal mencari tempat ya untuk tinggal. Nah, orang-orang yang lain itu tinggal bersama kaum Ansor, ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor tinggal bersama-sama, seorang-seorang seperti ada saudaranya, ya. Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW menyatakan bahwa saya akan tinggal di suatu tempat sendiri, ya, suatu tempat sendiri, tetapi tempat tersebut akan ditentukan oleh pada saat untanya berhenti, ya. Untanya bernama Kaswah, untanya berhenti dan sampai di suatu tempat yang kelak tempat tersebut menjadi Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau yang pernah umrah atau maaf yang pernah mengunjungi Masjid Nabawi, ya, bukan umroh ya, karena umroh itu di Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, kita bisa melihat ada suatu tempat makam Rasulullah, ya, karena Nabi itu selalu dimakamkan di tempat dia meninggal, ya, dan tempatnya itu adalah pada saat itu rumahnya Aisyah, ya, apartemennya Aisyah di situ tuh, ya, jadi disitulah Rasulullah SAW dimakamkan, itulah rumahnya, ya, di situ, ya, dan sambil menunggu rumahnya dibangun atau masjid itu dibangun, Rasulullah SAW tinggal bersama salah seorang kaum Ansor bernama Abu Ayyub Ansori, ya. Abu Ayyub Ansori ini kalau ada yang pernah bagi bapak-bapak tinggal ziarah ke Turki, ya, ada masjidnya, ya, karena pada saat itu Abu Ayyub Ansori walaupun umurnya sudah mendekati 100 tahun ikut dalam ekspedisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, umurnya sudah mendekati 100 tahun dan beliau martir, ya, di istilahnya itu batas kota Turki, ya, batas kota Konstantinopel. Jadi sedikit di luar ada, ya, Masjid Abu Ayyub, ya, kalau nama di Turkinya Eyüp Sultan, ya, daerah situ tuh. Alright, oke. Jadi itu sekarang kita sebentar, ya, Ivan harus memasukkan admit beberapa orang. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di pembahasan di Madinah, ya. Nah, di Madinah ini sebetulnya tidak rosy, ya. Jadi semuanya aman, tentram segala macam, tidak demikian, ya. Itu masih ada gangguan, ya. Dan gangguan-gangguan tersebut selalu terjadi, ya, ada ekspedisi-ekspedisi. Jadi terutama dari kaum Quraisy Mekah, mereka tuh mengganggu terus, ya, dan mereka juga bahkan sampai berani-beraninya ada yang mengambil harta kaum Muslim yang ada di Mekah, ya, jadi kan ditinggalkan hartanya diambil. Nah, itulah yang menjadi sebetulnya awalnya menjadi dibolehkannya berperang, ya. Jadi ada istilahnya tuh ada dua ayat Al-Qur'an, ya, dua ayat Al-Qur'an tentang jihad, ya, di Mekah dan di Madinah, ya. Sebentar, ya, Ivan, insya Allah di surat Al-Furqan, ayat ke-25, ya. Surat Al-Furqan jadi surat ke-25, ayatnya ayat ke-52, ya. Insya Allah sebentar Ivan buka.
Ini pertama kali muncul kata jihad dalam Al-Quran ini di surat Al-Furqan ayat ke-52, maaf ya, surat ke-25 ayat ke-52. Fala tuti'il kafirin fajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi pada saat itu, ini pertama kali dalam risalah Nabi Muhammad SAW munculnya jihad ya. Ini pada saat di Mekah ya. Jadi di saat di Mekah itu diperintahkan, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, fala tuti' al-kafirin ya. Wajahidhum, dan berjuanglah ya jihad terhadap mereka bihi ya, jihadan kabiro. Nah, jihadan ini menurut para mufasir ya, di sini dalam mufasir dari Indonesia atau dari Sahih Internasional disebutkan Al-Qur'an ya. Jadi pada saat itu di Mekah kita umat muslim itu tidak boleh berperang, tidak boleh melawan. Harus bersabar ya, harus berjuang untuk menahan diri ya dengan Al-Quran, ya dengan ajaran Islam dalam hal ini, ya, dengan Al-Quran yang sudah. Karena pada saat itu tentu Al-Qurannya belum semua diturunkan ya, baru beberapa surat, beberapa ayat ya. Tapi disitulah yang kata jihad yang pertama. Jihad yang kedua, jihad yang atau pada saat di Madinah, ayatnya surat Al-Hajj. Surat ke-22, surat ke-22 ayat ke-39 40 ya. Nah, sini ya. Uzinu kita mengetahui ya, dalam bahasa Indonesia juga kita menggunakan kata ini, izin. Lillazina yuqatalu, jadi yang diperangi bi annahum zulimu ya, karena semuanya mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasirhim laqadir ya. Jadi Allah menolong mereka ya. Permission to fight. Nah, jadi disinilah perbedaannya ya. Jadi disinilah sebetulnya ayat yang turun di Madinah ya, yang membolehkan umat Islam untuk berperang, dan inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat dia disampaikan ayat ini kepada Rasulullah SAW, beliau langsung memahami bahwa inilah izin untuk berperang. Ya, dan tak lama setelah ayat ini diturunkan, kita mengetahui ada perang Badar. Ya, perang Badar itu di Madinah ya, di Madinah. Jadi setelah ayat ini, ya, ayat ini langsung istilahnya dibolehkan berperang. Ya, nah. Berperang, tetapi sebetulnya belum tahu kapan perangnya, bukan tidak direncanakan. Justru kejadiannya seperti tadi ya. Jadi umat Islam itu karena hartanya di Madinah, di Makkah itu banyak yang diambil ya. Tadinya ingin membalas akan memotong jalan khalifahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini baru pulang dari Syria ya. Baru pulang dari Syria dan ingin Syria itu di utara dan Madinah itu di utaranya Mekah. Dia ingin dipotong ya. Tetapi dan Abu Sufyan hear the wind ya. Oh, got the wind of it. Oke, mau dipotong nih sama orang-orang Muslim. Beliau mengutus istilahnya tuh kurir ya, mengurus kurir ke Mekah. Dan pada saat itu kurir tersebut menyampaikan dan kaum Mekah langsung menuju pergi menolong dengan 1.000 orang ya, 1.000 orang. Tetapi sebetulnya Abu Sufyan itu berhasil menyelinap dari jebakan ya, dari jebakan, walaupun umat Islam pada saat itu sudah pergi berekspedisi ke sana. Nah, tetapi kejadiannya tuh jadi escalated ya, jadi ini sudah ada 1.000 orang menuju ke menolong, jadi akhirnya terjadi perang juga karena mereka akhirnya bertemu di satu tempat ya, di Badar, dan umat Islam pada saat itu hanya 300 orang, bahkan tidak banyak unta, hanya 3 kalau tidak salah untanya, kudanya juga tidak banyak. Dari sana army 1.000 orang ya. Tapi di sini seperti kita ketahui, Rasulullah SAW bermimpi bahwa sudah dijanjikan kemenangan. Ya, bermimpi sudah dijanjikan kemenangan. Tetapi beliau tidak
istilahnya tidak mengabarkannya kemudian supaya umat Islam itu tinggi semangatnya, tidak, tapi tetap hati-hati ya. Bahkan seperti kita ketahui ada cerita ya, jadi mengenai apa namanya istilahnya tuh yang di taktik perang di mana Rasulullah SAW itu meminta pendapat ya dari sahabatnya mengenai taktik perang tersebut. Jadi walaupun sudah tahu, sudah diberitakan bahwa akan diberikan kemenangan, Rasulullah SAW itu tidak serta-merta hengkang-hengkang santai, udah pasti udah menang ya. Karena kita nanti akan ketahui juga ya, mimpi itu seperti itu belum tentu pada saat itu ya. Dijanjikannya belum tentu pada saat itu. Tapi kita harus mengetahui bahwa perang Badar itu sangat penting ya. Kalau pada saat itu umat Muslim kalah, that's it. Ya, habis ya, karena masih sedikit, masih lemah. Kalau pada saat itu tuh istilahnya tuh sangat kritis ya, 313 orang tepatnya melawan 1.000 orang. Dan yang lebih hebat lagi itu bulan puasa ya, 17 Ramadan. Itu 17 Ramadan itu diyakini istilahnya tuh commemoration of misalnya kita Remembrance Day ya, 17 Ramadan itu ini di Perang Badar ya, di situ. Dan kita ketahui, mungkin kita masih ingat filmnya The Message Risalah ya, jadi perangnya ala zaman dulu itu 3 orang ksatria maju, mereka berperang ya, umat Islam menurunkan Hamzah, Ali radhiyallahu anhum, kemudian Ubaidillah ya. Hamzah dan Ali berhasil, Ubaidillah terluka parah ya, yang 3 orang itu. Baru setelah 3 orang itu muncul yang istilahnya apa ya, istilah tentaranya ya, yang tadi yang infanterinya atau apa ya, jadi yang maksudnya pasukan yang jalan kakinya gitu baru muncul keluar ya, baru muncul keluar setelah yang 3 kesatrianya itu. Dan orang-orang Quraisy kaget. Inilah ya, dan ada di suratnya ya, mungkin kita tidak akan karena waktu yang terbatas, bisa dilihat ya di surat Ali Imran ayat ke-123 ya. Surat Ali Imran ayat ke-123 bisa dilihat ya oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Disitulah jadi seperti melihat siapa ini ya, jadi 1.000 orang seperti melawan sesuatu ya, dan itu orang-orang, remember ya, orang-orang Quraisy tidak semuanya meninggal dan mereka kembali lagi ke Mekah, dan beberapa tahun kemudian mereka menjadi umat Islam ya. Jadi mereka ada yang meriwayatkan ya, remember Khalid bin Walid itu di salah seorang jenderal Islam itu berada di pihak Quraisy pada saat itu ya. Bahkan di perang Uhud pun masih di pihak Quraisy. Mereka meriwayatkan, saya seperti melawan makhluk-makhluk aneh ya. Jadi seperti ada malaikat yang mereka tersebut, dan tentu sebetulnya di surat ayat tersebut Allah SWT menurunkan malaikat untuk menolong. Itu surat perang Badar ya. Perang Badar itu yang tidak ikut dari sahabat Nabi itu sebetulnya yang mungkin menarik untuk diketahui, bukan menarik tapi mungkin perlu untuk diketahui adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar ya. Karena kita mengetahui sahabat itu secara Islam Sunni itu derajatnya tinggi, sahabat itu ya. Setelah sahabat, di atasnya itu Badri, istilahnya orang-orang ikut perang Badar, ada 313 orang, dan Khalifah Utsman itu tidak ikut, tetapi tidak ikut karena alasan. Kenapa alasannya? Karena istrinya sedang sakit. Istrinya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, itu sakit, ya, itu sakit. Jadi Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun beliau ingin ikut, tunggu istrimu, ya, Ruqayyah, ya, di situ. Ya, jadi Ruqayyah sakit, dan sedihnya pada saat Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, pada saat penuh kemenangan dan membawa umat Islam penuh keceriaan, membawa 70 lebih tawanan dan butinya, harta rampasan perang, Rasulullah SAW mendapati bahwa Ruqayyah meninggal dunia, ya, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi meninggal dunia, Ruqayyah istrinya. Seperti kita ketahui, Utsman bin Affan dan Ruqayyah ini pernah ikut ke Abyssinia, hijrah yang pertama, ya. Hijrah yang pertama itu duta besarnya Islam itu Ja'far, ya, dan Utsman, ya. Dua-duanya tuh disebutkan mirip Rasulullah wajahnya, ya. Jadi Umar itu diriwayatkan sangat tampan dan aristokrat wajahnya, ya.
Dan istrinya Ruqayyah juga terkenal, putrinya Nabi Muhammad SAW itu sangat cantik ya. Dan itu ada menurut kitab fikih itu masih ada ya, kalau mengirim ambassador itu mesti yang good looking. Ya, jadi Ja'far dan Utsman berangkat ke sana. At the first sight, Negus langsung lihat karena begitu ini ya, wajahnya sangat tampan, kemudian Ruqayyah juga cantik di sana, jadi langsung diterima karena mereka tuh nampak begitu terhormat ya. Seperti yang pernah kita bahas lalu ya, pada saat Abraha dari Yaman datang ingin menghancurkan Ka'bah, bertemu dengan kakeknya, ayahnya Rasulullah SAW, tiba-tiba diajak duduk bersamaan ayahnya Rasulullah SAW tersebut. Karena begitu good looking ya ayahnya Rasulullah SAW itu. Ya, kakeknya maaf ya, begitu good looking. Ya, alright. Oke, jadi kita tadi sedang perang Badar, umat Islam menang, ya, umat Islam menang. Kemudian tentunya umat Quraisy tidak tinggal diam, ya. Mereka bersumpah untuk kembali lagi, ya. Dan mereka kembali lagi 1 tahun berikutnya, ya. Lebih besar lagi pasukannya 3.000, ya. Mereka tuh lebih besar lagi. Dan kabar ini sampai akhirnya kepada umat Islam, kabar ini. Oleh siapa sampainya? Oleh siapa yang membocorkannya? Paman Rasulullah SAW, Abbas, paman Rasulullah SAW, belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Masih ada di Mekah. Dan beliau sebetulnya membantu juga hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tetapi belum masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW itu mungkin dalam konteks hijrah nanti kita bahas ya, hubungan dengan non-Muslim ya pada saat itu. Jadi Abbas itu belum, tapi beliau paman Rasulullah menyampaikan kurir beritahu umat Islam bahwa pasukan besar Quraisy akan menuju ke Madinah ya. Dan mereka umat Islam mendapat kabar, kemudian umat Islam Rasulullah SAW mengadakan musyawarah, again mengajarkan kita ya, jangan diktator ya, musyawarah bagaimana nih? Rasulullah SAW punya pendapatnya beliau apa? Tinggal di Madinah, kita pertahankan kota, jangan keluar ya, lebih mudah mempertahankan kota dibanding harus keluar ya. Tetapi yang masih muda dan punya angin dari kemenangan perang Badar mengatakan ayo kita keluar ya, ayo kita keluar ya, ayo kita keluar. Dan pada saat itu banyak yang setuju untuk keluar. Akhirnya Rasulullah SAW setuju, oke, karena suara terbanyak kita keluar. Setelah itu disetujui, orang-orang yang lebih tua baru sadar, wah mungkin kita seharusnya ikut Rasulullah. Abu Bakar baru ingin bilang kepada Rasulullah, mungkin kita lebih baik ikut firasatnya Rasulullah saja. Tetapi pada saat itu Rasulullah sudah keluar rumah lengkap dengan pakaian perangnya dan helmnya, kemudian dua perisainya juga ya. Pada saat itu, di saat dibilang kita lebih baik tinggal, Rasulullah SAW katakan kepada umat sahabatnya di Madinah, mengatakan bahwa kalau Rasulullah sudah memakai pakaian perang, tidak mungkin dilepaskan lagi. Kita langsung pada saat itu berangkat ke Madinah. Mereka semua berangkat, dan disitulah juga again ada musyawarah ya, karena disitulah juga ada seorang sahabat yang menyatakan Rasulullah ini wahyu atau siasat perang? Ini siasat perang. Kalau siasat perang bukan wahyu, saya ada usul. Lebih baik kita menaruh kemah kita di sana, karena di sana ada sumur. Ya, di gurun itu kalau perang penting ada air. Kalau tidak ada air, ya bahaya ya, tidak bisa minum. Ya, tidak bisa minum. Jadi pada saat itu Rasulullah percaya. Jadi di situ juga ada pelajaran ya. Sebagai pemimpin Rasulullah SAW tidak mau menang sendiri dan atau tidak otodidak ya, atau istilahnya itu tidak opresi terhadap kaumnya ya. Beliau mendengarkan dan mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah ya, syura ya. Mengajarkan dan beliau mengikutinya. Oke, kalau itu kita kemah di sini, tetapi di situ juga disebutkan Rasulullah SAW dengan taktik perangnya menaruh 50 orang. Ya, 50 orang.
kaum archer ya, yang pasukan panah di Gunung Uhud ya. Kalau yang sudah pernah ziarah ke Madinah, ada biasanya pergi ke Uhud ya, ada gunung di situ. Atau ada juga kuburan ya di sana kalau kita ke sana ya, ziarah, ada Syahid Syuhada Uhud ya, karena banyak sekali kuburan di sana akibat perang Uhud ini ya. Jadi di sana ada perang Uhud, dan ada 50 perang, dan walaupun again kaum muslim ini outnumbered ya, tetapi sedang di atas angin sebetulnya ya, sedang di atas angin pada saat itu, dalam suasana perangnya itu menang gitu. Nah, pada saat itu di sana juga ingat ada salah seorang yang nantinya akan menjadi jenderal, salah satu jenderal terbaik Islam, Khalid bin Walid. Dia tidak bisa dengan pasukan berkudanya, tidak bisa bergerak karena dia melihat ada pemanah gitu loh di kiri kanan gunungnya itu. Jadi beliau tidak bisa masuk karena takut kalau bisa masuk ya sama aja dengan bunuh diri. Ada kaum pemanah di situ. Jadi Khalid bin Walid itu menunggu. Nah, karena di atas angin menang, dan disinilah perbedaan pelajaran antara Badar dan Uhud ya. Dan di sini yang pertama ya, karena melihat orang-orang sudah kaum muslim sudah menang dan orang-orang yang berperang itu sudah mulai mengambil harta rampasan perang, orang-orang yang panah ini, wah, ini udah menang nih, kalau kita tidak turun habis nanti harta rampasan perangnya diambil oleh teman-teman kita. Kita ketinggalan nih, kosong ya. Kemudian pemimpinnya Ubaidillah di sana, jangan turun. Tetap tunggu di sini, perintah Rasulullah. Dan di situ 40 orang dari 50 orang turun. Hanya 10 orang yang terjaga. Dan 40 orang ini turun dan Khalid bin Walid langsung melihat. Ya. Khalid bin Walid bersama Ikrimah bin Abu Jahal, ya, anaknya Abu Jahal. Melihat, wah, hanya 10 orang nih yang jaga flanknya istilahnya ya, kalau dalam istilah perang ya. Dan jaga flanknya itu hanya 10 orang. Wah, ini sih kita bisa terobos nih. Dan mereka terobos pasukan berkudanya. Dan disitulah the table turns ya. Umat muslim jadi terdesak, dan Rasulullah SAW hanya dijaga beberapa orang. Ya, beliau berperang dan di sekitarnya ada beberapa orang dan beliau terluka parah. Dan ada beberapa orang yang lukanya sampai 70 ya, sahabat itu. Bahkan ada juga di situ salah seorang tentara yang wanita juga, namanya Nusaybah ya. Nusaybah juga perang habis-habisan di situ menjaga Rasulullah bahkan ya. Jadi pada saat itu ya, jadi dari sisi emansipasi pada saat itu sebetulnya dari sisi Islam bahkan ada yang ikut perang ya, antara tidak kaum wanita di Islam tersebut ya. Jadi Nusaybah namanya, nanti bisa di Google namanya Nusaybah ya, ikut dua ekspedisi ya. Nah, tapi qadarullah Rasulullah SAW akhirnya selamat ya, selamat karena seakan-akan kaum Quraisy ini merasa sudah menang. Wah, ini sudah meninggal ya, pasti sudah terbunuh ya, dan mereka merasa menang dan mereka pergi, dan Abu Sufyan berkata ya, hari ini milik Badar harimu dan ini hariku ya, artinya dia yang menang ya, jadi sama katanya. Kemudian Umar bin Khattab dengan suaranya yang lantang menjawab, tidak sama ya, pada saat di Badar matimu itu untuk neraka ya, untuk berhala, tetapi pada saat ini mati kami adalah untuk Allah. Tidak sama ya, itu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga mengatakan, dan sebetulnya Rasulullah SAW masih hidup ya. Padahal Abu Sufyan sudah mendengar dari para sahabat-sahabatnya Abu Sufyan, kaum Quraisy, Rasulullah sudah meninggal. Tetapi Umar bin Khattab menyatakan Rasulullah masih hidup ya. Tetapi akhirnya mereka pergi ya, mereka juga orang Quraisy sudah ingin pulang, dan Rasulullah bersama kaum muslim juga kembali ke Madinah ya. Kembali ke Madinah, ada yang sedih lagi. Yang sedihnya Utsman ini ya, jadi sebentar. Oke. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan ya, atau nanti bisa disampaikan di chat box ya, nanti Irfan baca insya Allah ya. Jadi sampai kembali ke Madinah, dan di sini banyak pelajarannya ya. Jadi kita atiullah atiur Rasul ya. Jadi kita harus mengikuti perintah Rasulullah di sini ya, menjauhi perintah Rasulullah,
kemudian tidak mentaatinya karena godaan harta, itu akibatnya seperti itu ya. Jadi di perang Uhud ya. Nah, perang Uhud itu tentunya kemenangan di pihak kaum Quraisy ya, secara istilahnya tuh secara orang yang melihat sebetulnya kemenangannya di kaum Quraisy, tetapi sebetulnya banyak juga yang bisa dipelajari ya dari perang Uhud ini ya. Nah, kemudian tentunya sebetulnya ada yang menarik ya, setelah perang Uhud ini Nabi Muhammad SAW tak berapa lama kemudian sebetulnya kembali lagi ke Uhud dan sekitarnya bersama-sama, tidak hanya dengan pasukannya, tetapi dengan para wanita dan anak-anak ya, dan diperintahkan untuk membakar obor ya, membakar obor, yang di situ disebutkan sebetulnya itu taktik ya, karena kaum Quraisy belum terlalu jauh ya dari situ, dan dengan melihat itu kaum Quraisy jadi semakin yakin hatinya untuk kembali ke Mekah, karena melihat wah, umat Muslim masih ada dan maka masih berani ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah ya, kembali ke kaum Quraisy ini ya, kembali ke Mekah, dan ya disitulah di situ kemudian kaum Quraisy istilahnya derajatnya di kalangan kaum Arab, bangsa-bangsa Arab naik lagi ya, naik lagi, dan mereka tuh karena dulu kalah, kemudian Uhud menang ya, jadi naik lagi, dan Muslim jadi sekarang ya, jadi tadi disebutkan bahwa di Madinah itu tidak semuanya orang-orang ini mengikuti perintah Rasulullah ya, ada juga kaum munafik dan sebagainya ya. Nah, setelah kekalahan ini kaum munafik ini terutama dalam hal ini yang akan disebutkan adalah kaum Nadir ya, Banu Nadir, kaum Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah ini mengolok-olok ya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ya, mengolok-olok, dan mereka sebetulnya hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ya, merencanakan hendak membunuh, tetapi rencananya ketahuan, dan akhirnya citadelnya atau temboknya ya, atau apa istilahnya ya, fortnya, jadi mereka tuh tinggal di suatu tempat yang dijaga oleh, yang didirikan tembok ya di sekitarnya, seperti citadel atau fort ya. Mereka tinggal di dalamnya, kemudian dikepung ya, di situ dikepung karena Rasulullah SAW ya ingin melawan ya, karena ada plot untuk membunuh Rasulullah SAW. Dikepung selama beberapa hari ya, dan disitulah yang menarik sebetulnya, yang biasanya disebutkan orang adalah karena di saat pengepungan itulah Rasulullah SAW itu memotong pohon kurma ya. Jadi sebetulnya kan kita mengetahui dalam Islam kalau berperang tidak boleh memotong tanaman, tidak boleh membunuh hewan dan sebagainya. Tapi dalam hal ini ada exception ya. Dan sebetulnya Banu Nadir ini menyerah setelah melihat itu dipotong, karena itu tuh pohon itu adalah pohon yang tinggi, itu dipotong, itulah harta bagi orang-orang Madinah ya, seperti bangunan-bangunan tinggi mungkin zaman sekarang ya. Tapi kalau sampai itu pun dipotong, berarti mereka tuh melihat wah, niatnya benar-benar kuat ya umat Islam ini. Ya, akhirnya mereka menyerah, dan umat Banu Nadir diperintahkan untuk keluar dari kota Madinah, tinggal di tempat lain, dan mereka mengungsi ya bersama kaum Yahudi lain yang tinggal di luar kota Madinah ya. Jadi mereka ada gangguan, dan terus ada gangguan ya, sampai hampir setahun dari situ muncul kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ingin kembali lagi ya, karena mereka berjanji saya akan kembali ke Uhud 1 tahun lagi. Mereka berjanji dengan pasukan yang lebih besar, dan pada saat itu bahkan mengajak semua kaum Arab di sekitar peninsula Arab ini ya. Makanya istilahnya tuh dalam surat Al-Qur'an Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ini
bahasa Inggrisnya Confederate, ya, Al-Ahzab, itu kaum Quraisy mengundang semua orang, semua banu-banu di sekitar Jazirah Arab untuk bersama-sama mengepung kaum Islam, ya. Dan again ada kurir yang menyampaikannya. Tetapi kurir ini menyampaikannya hanya sampai di Madinah 1 minggu sebelum kaum Quraisy bisa datang ke Madinah, ya, hanya 1 minggu. Dan di sini again surah, ya, Rasulullah SAW kemudian bertanya, bagaimana kita kembali ke Uhud atau bagaimana? Kali ini mereka yakin semua. Enggak, kita semua ada di kota saja, ya, tinggal di Madinah. Kita pertahankan Madinah. Karena Madinah itu, bagi yang sudah pernah ke Madinah, ya, itu Madinah itu di sekitar gunung berapi, ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah pakai sepatu, ya. Pada saat itu kan belum banyak sepatu, ya. Jadi batu-batunya itu sangat keras kalau tidak hati-hati, ya, karena batu lava, ya, gunung berapi Madinah itu. Jadi ada beberapa tempat memang sudah terlindungi, ya. Nah, tetapi ada juga yang terekspos, dan disinilah muncul Salman bin Farisi, ya. Salman ini orang Persia, seorang budak yang bekerja terhadap menjadi budak kaum Yahudi, kemudian dibeli dan menjadi bebas, ya. Dan beliau mengatakan, kalau menurut saya kita bangun kalau ini di Persia, kita bangun khandak, ya, moat. Apa bahasa Indonesianya moat? Moat itu jadi ada kayak, kalau ada di sini kayak tembok, ya, yang ada kayak sungai gitu loh, ya, mengelilingi kota itu, ya. Jadi kuda itu tidak bisa loncat, ya. Perang zaman dulu, ya, ini belum ada helikopter apa aja, ya. Jadi dikasih moat. Jadi katanya kalau di Persia kita akan bangun moat seperti sungai, tapi besar, ya, mengelilingi kota. Tentunya tidak sepanjang kota, ya, Madinah ini kotanya besar. Jadi ada beberapa tempat yang terekspos, mereka bangun moat dan pasukan menunggu di belakang moat itu. Dan kuda tidak bisa loncat. Kalaupun loncat jadi sasaran empuk, ya. Oke. Nah, di sini again Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau sangat terbuka terhadap sesuatu ide yang pada saat itu adalah idenya kaum, ya, ingat kalau di suratnya Ar-Rum, umat Islam itu begitu gembira pada saat kaum Romawi mengalahkan kaum Persia, karena kaum Persia ini penyembah api, ya. Tetapi kalau dalam mengambil taktik, kalau memang baik, ya, dan ini bukan masalah akidah, diambil, ya. Jadi namanya perang Khandak, ya. Perang Khandak itu bahasa Arabnya Maut tadi, ya. Kalau dalam Al-Qur'an ini suratnya bisa dibaca, ya, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini penting, ya, itu istilahnya semua mengenai perang Khandak, ya. Dan di perang Khandak ini dan pada saat membangun Khandaknya, ya, itu banyak kisah-kisah yang insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan, ya, karena keterbatasan waktu, ya, perang Khandak. Tetapi perang Khandak ini sukses besar, ya, karena umat kaum Quraisy tidak sukses, bukan dibilang sukses besar, tapi sukses karena kaum Quraisy tidak bisa setelah mengepung selama 25 hari, dan pada saat itu musim dingin, ya, musim dingin di Madinah. Jadi di Madinah itu dingin, ya. Evan pernah di Madinah bulan Desember itu dingin kalau di Madinah, apalagi pada saat itu, ya. Jadi dingin sekali, dan pada saat itu tentunya pakaiannya masih belum seperti sekarang, ya. Jadi dingin, ya, dingin, dan kaum Quraisy walaupun hampir berhasil, karena ada kaum Yahudi yang bersama kaum Quraisy mencoba membuat berusaha untuk salah satu kaum Yahudi yang masih tinggal di Madinah, Banu Quraizah, untuk berkhianat, ya. Banu Quraizah untuk berkhianat. Jadi Abdullah ibn Ubay, salah seorang munafik, itu mencoba untuk meminta Banu Quraizah untuk berkhianat, dan Banu Quraizah berkhianat, hampir berhasil untuk berkhianat. Ya, sebetulnya sudah berkhianat, tetapi plotnya gagal, ya, plotnya gagal. Kaum Quraisy sudah turun moralnya, pasukannya mereka kembali, ya. Nah, setelah kembali tentunya ini masalah negara, ya. Masalah negara, ada yang treacherous, ya, jadi ada yang berkhianat. Ini harus diselesaikan. Jadi setelah perang Khandak, Rasulullah SAW bersama pasukan langsung mengepung Banu Quraizah. Banu Quraizah itu fortnya ada di sebelah selatan Madinah. Jadi
selatan, Madinah di utara, kalau dari Mekah di bawah ya. Itu di sebagian selatannya itu fortnya dia ya. Dia di sana sampai kemudian dikepung juga fortnya. Dikepung, setelah dikepung akhirnya mereka menyerah. Dan kemudian secara hukum ya, ini bukan secara agama Islam saja, tapi juga dalam kitab Taurat, sebetulnya secara hukum mereka tuh harus dibunuh yang laki-laki semua, karena mereka tuh berkhianat. Ya, tetapi pada saat itu Rasulullah SAW setelah bersurat terhadap sahabat-sahabatnya menyebutkan bahwa bagaimana nih nasibnya. Kemudian para sahabat menyatakan bagaimana kalau salah seorang dari pemimpin kaum Ansor yang dulu beraliansi dengan Banu Quraisyah menentukan nasib mereka. Oke, kemudian orang itu dipanggil yang kebetulan sedang terluka, tapi dipanggil dan akhirnya dia menyatakan setelah memastikan bahwa orang-orang akan mengikuti hukumnya, ya, akan mengikuti istilahnya itu judgement-nya dia. Setelah semua orang menjanji akan mengikuti, beliau menyatakan karena masalahnya ini berat, karena kalau berhasil khianat tersebut, dan mereka sudah berkhianat, dan seandainya makarnya tersebut berhasil, sebetulnya kaum muslim itu habis dengan Madinah. Jadi pada saat itu judgement-nya itu dibunuh. Dan ini sebetulnya orang-orang orientalis, ya, orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam, sekarang ini masih kadang-kadang yang mengungkapkan the first genocide, ya, karena ratusan orang Yahudi dibunuh laki-laki, ya, pada saat itu. Yang perempuan dengan anak-anak tidak dibunuh, mereka boleh pergi keluar, ya, ke Khaybar, daerahnya Yahudi di Jazirah Arab ini, tapi yang laki-laki dibunuh semua, ratusan orang. Dan inilah yang masih diangkat-angkat sampai sekarang ini genocide, ya. Tetapi sebetulnya di kitab Taurat sendiri tadi Ivan sebutkan, ya, Perjanjian Lama, Deuteronomy, disebutkan kalau berkhianat itu hukumnya pedang. Jadi sebetulnya bisa dibalik, sebetulnya tidak ada, dan itu pun sudah melalui surat, ya. Tapi hanya untuk pengetahuan bahwa di sini sebetulnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa umat Islam pernah membantai kaum Yahudi ratusan orang, ya. Tetapi itu sebetulnya tidak benar, ya. Jadi dibantainya ya, tapi karena mereka berkhianat. Kalau memang seterusnya seperti itu, mengapa umat Islam bekerja sama dengan kaum Yahudi di Palestina, ya, pada saat Palestina dibebaskan di zaman Umar bin Khattab, ya. Jadi itu perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini kembali meningkatkan istilahnya meningkatkan moral kaum Islam, ya, umat Islam, dan mungkin mengingat waktu, ya, mungkin kita akan terpaksa berhenti di kisah ini, kisah Hudaybiyah, ya. Kisah Hudaybiyah ini sangat penting, ya, salah satu yang menurut Abu Bakar inilah sebetulnya kemenangan yang begitu besar, Hudaybiyah ini, walaupun orang melihatnya tidak sebagai kemenangan, ya. Sebetulnya itu. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini dimulai dengan pada saat suasana sudah meningkat, moral sudah meningkat tersebut, ya, setelah kemenangan kaum Khandaq, kemenangan perang Khandaq, dan kaum Quraisy pulang dengan moral yang rendah, Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau akan bertawaf, ya, di Ka'bah, jadi mengunjungi Ka'bah memakai kain ihram, bermimpi. Kemudian beliau menyampaikannya kepada sahabatnya, dan pada saat itu menjelang umroh, ya, waktu umroh, oke, bagaimana kita semua umroh ke sana, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan umroh. Setelah itu, jadi bukannya maju ke Mekah dengan pakaian perang setelah kemenangan tersebut, tetapi berangkat ke Mekah dengan pakaian umroh. Umroh itu kan moralnya tuh jadi kita tuh sangat vulnerable, ya. Jadi mereka menuju ke Mekah dengan pakaian umroh, 2 lembar kain, ya, 2 lembar kain. Again, di dalam ekspedisi tersebut ada Rasulullah biasanya pada saat perang itu meminta seorang istrinya secara bergiliran untuk ikut, ya. Dan pada saat itu yang ikut itu Salamah, ya. Nah, ini akan penting, ya, karena Ivan akan membahas sedikit mungkin, dan ada referensi yang mungkin layak dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu mengenai Salamah, salah seorang istri Nabi, ya. Dan juga Nusaybah yang tadi seorang tentara wanita Muslim ikut juga, ya, ikut umroh. Nah, berangkat, Rasulullah biasa berangkat, dan pada saat ini bulan puasa juga, ya, berjalan,
melewati tertentu, dan di yang saat ini Rasulullah SAW membolehkan atau mengajak sahabatnya untuk tidak berpuasa, ya, tidak pada saat perang Badar berpuasa, ya, pada saat ini tidak berpuasa, ya, dibolehkan. Jadi kita tuh boleh, di sini salah satu fikihnya, jadi pada saat bersafar boleh tidak berpuasa, ya. Nah, anyway, Rasulullah berjalan, dan orang Quraisy di Mekah mendengarnya, oh ada khalifah, ada ekspedisi dari kaum Islam nih menuju ke Mekah, ya. Nah, di situ mendengar, tentu orang Quraisy mengutus Khalid bin Walid yang sangat berpengalaman untuk menyetopnya, ya, walaupun mereka tidak punya pasukan yang banyak, tetapi mereka mengirim Khalid bin Walid. Tetapi pengiriman Khalid bin Walid juga ini juga tercium oleh umat Islam, dan umat Islam mencoba mengelilingi lewat jalur lain, ya, dan akhirnya sampai di pinggir kota Mekah, terbebas dari cegatan Khalid bin Walid ini. Nah, di sini Rasulullah SAW seperti pada saat hijrah, untanya ini berhenti dan tidak mau maju lagi. Di Hudaybiyah ini berhenti, Qaswah, ya, Qaswah itu untanya Rasulullah SAW berhenti di situ, ya, berhenti di situ Qaswah. Dan sebetulnya walaupun yang lain tidak ingat, Rasulullah ingat, ini ada apa-apanya nih, ya, seperti, jadi sebetulnya ini satu tanda seperti ada isyarat dari Allah. Qaswah tidak mau maju selepas lagi. Yang lain, wah, sedang tinggi-tingginya moralnya, habis menang perang Khandaq, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersama kaum Quraisy itu terjadi pertukaran envoy, ya, pertukaran utusan untuk mencoba berdamai, ya. Karena orang kaum Quraisy ini bingung, karena waktunya berlanjut sampai masuk ke bulan yang haram, ya, masuk ke bulan yang haram. Jadi kalau bulan haram, kaum Quraisy ini kan tadi jahiliyah, ya, sangat memegang tinggi tradisi, tidak boleh berperang. Jadi dia tidak boleh berperang. Jadi Rasulullah itu pintarnya, begitu sampainya mendekati bulan haram dan tidak bisa berperang. Dan kemudian mereka juga kaum Muslim datang dengan baju ihram. Jadi mati kutu, tapi dia tidak mau, karena kalau sudah kalah perang Khandaq dan mengizinkan umat Islam untuk masuk Mekah, itu sebetulnya sudah gagal total istilahnya. Jadi mereka itu benar-benar, aduh, tapi mereka tidak bisa apa-apa gitu. Nah, mereka tidak bisa apa-apa, akhirnya mereka terjadi istilahnya itu perundingan, dan pada suatu waktu terjadilah perundingan tersebut. Perundingan tersebut istilah perundingan Hudaybiyah, ya. Perundingan Hudaybiyah ini kalau dilihat dari isinya itu seperti merugikan umat Muslim. Ya, pertama umat Muslim tidak boleh masuk kota Mekah pada saat itu. Ya, tetapi tahun depannya boleh. Ya, dan kaum terjadi apa istilahnya ceasefire, ya. Jadi terjadi tidak gencatan senjata, ya, gencatan senjata. Jadi ada ceasefire antara umat Islam dan kaum Quraisy selama 10 tahun. Ya, damai, tidak boleh saling menyerang. Kemudian ini sambil secara ini, ya. Kemudian kalau, dan ini yang tidak dirasakan tidak adilnya. Kalau ada umat Islam yang melarikan diri dari Mekah ke Madinah, umat Islam harus mengembalikannya kembali ke Mekah. Laki-laki, tapi kalau laki-laki saja, ya. Kalau perempuan tidak apa-apa. Kalau laki-laki harus dikembalikan lagi. Tetapi kalau ada umat Quraisy, ya, orang yang Islam yang mau kembali kepada jahiliyah, kepada berhala, kembali ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan lagi, tidak dikembalikan lagi. Jadi sepertinya tidak adil. Ya, milik kita harus dikembalikan, tapi miliknya mereka tidak harus. Miliknya mereka harus dikembalikan, tapi milik kita tidak dikembalikan, ya. Sepertinya tidak adil gitu loh, ya. Sepertinya tidak adil. Kemudian yang paling menyakitkan lagi saat menulisnya, ya, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menulis. Rasulullah SAW, termasuk Irfan, percaya bahwa beliau tidak bisa membaca, ya, tetapi ada juga yang berpendapat bisa membaca, tidak apa-apa, tidak perbedaan pendapat, tetapi tidak bisa membaca menulis, jadi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Abi Thalib biasa menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka no, tidak mau saya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim, I don't know them. Ya, yang saya kalau Bismillah saya tahu, Allah saya tahu, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim I don't know. Tidak boleh tulis itu, hapus.
Apa yang dia minta? Bismika Allahumma. Jadi kalau Allahumma tahu, karena Allah tahu, oh Allah, Bismika with your name, jadi with your name, oh our Lord, boleh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Rasulullah mau. Jadi Ali, oke, hapus. Ya. Kemudian perjanjian antara Suhail dan Rasulullah SAW. Oh, the God's Messenger. Oh, tidak mau. Kalau ditulis God Messenger, kalau kami percaya itu God Messenger dan saya tanda tangan, kita tidak akan mungkin ada perjanjian ini. Kita ada perjanjian karena saya tidak percaya bahwa Anda adalah Rasulullah. Mau, Ali tidak mau menghapusnya. Jadi di sini sebetulnya ada fikih juga bahwa demi adab sebetulnya tidak ada juga yang diizinkan untuk tidak mengikuti perintah Rasulullah. Karena harus tidak secara adab tidak mungkin untuk menghapus nama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta kepada Ali, di mana kamu menulis Muhammad? Kemudian beliau hapusnya. Kemudian diminta untuk menulis Muhammad ibn Abdillah. Ya, wah itu semuanya sudah panas ya, karena mereka tuh ini saat menang. Dan sebetulnya tadi Irfan kelewat ya, bahwa sebelum Hudaybiyah ini mereka sudah berjanji baiat ya, bahwa saya akan bersama Rasulullah SAW untuk berperang sampai mati. Karena pada saat itu kan terjadi perundingan, wah bisa jadi perang nih ya. Jadi mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW akan sampai mati ya. Tetapi ternyata karena ada perundingan itu tidak akan mati kan, karena pasti berdamai. Nah, tapi baiatnya ini sekarang bukan baiat untuk sama-sama mati, tetapi baiat untuk patuh ya, terhadap perintah, walaupun tidak mati ya. Dan di sinilah cobaannya. Jadi makin panas gitu loh, karena serasa saya di atas angin kok Quraisy nih baru kita kalahkan kemarin perang Khandaq kok sampai seperti ini. Dan yang bikin panas lagi, pada saat selesai ditandatangani atau diberi gimana di saat ratifikasi perjanjiannya, anaknya Suhail bin Amr ini Abu Jandal, jangan dikonfuse dengan Abu Jandal ya, Abu Jandal pakai L. Jadi Abu Jandal, anaknya Suhail ini, dia datang minta perlindungan kaum muslim. Mas, kakinya masih di shackle, apa ya? Dipakai gembok, apapun gembok, diborgol kakinya. Ya, dia minta tolong. Bapaknya bilang, oh, kamu baru tulis sini, baru berjanji, kembalikan. Dan Suhail itu sampai menangis ya, dan para sahabat sangat patuh, aduh kenapa dibiarkan gitu, tapi Rasulullah SAW berjanji, saya sudah berjanji dia harus dikembalikan kepada orang tuanya ya. Dan pada saat itu semua sahabat tuh sangat kecewa. Yang lebih kecewa sebetulnya Umar pada saat itu yang paling kecewa, sampai beliau bertanya, apakah kita ini tidak ada di jalan yang benar? Kenapa sampai mengalah? Apakah Anda Rasulullah? Kenapa kamu terus mengalah seperti ini? Dan Abu Bakar menenangkannya ya. Jadi disitulah. Jadi orang yang pada akhirnya nanti, dan akhirnya terus terang Umar itu meminta maaf kepada Rasulullah ya, sangat takut. Dan setelah saat itu, setelah minta maaf, Umar itu dikabarkan tidak pernah berteriak di depan Rasulullah. Berbicara selalu halus, ya Rasulullah, yang istilahnya itu hamsan ya, seperti membaca Quran, hamsan ya Rasulullah, pelan-pelan, karena dia sangat takut pada saat itu. Setelah itu, ucapan itu sangat menyesal. Tapi pada saat itu beliau sangat marah, dan itulah ya baiat yang kalau mati saya, tapi kalau patuh tidak ada mati, berbeda ya. Dan dia tidak bisa menahan diri. Abu Bakar mencoba menenangkannya, dan akhirnya tenang semuanya, tapi belum meminta maaf. Kemudian Rasulullah SAW meminta, sekarang kamu semua kita kembali ke Madinah, tetapi sebelum kembali potong untanya ya, biasa ya, setelah umroh itu kita berkurban, kemudian potong rambutnya ya. Tidak ada yang mau, tidak ada yang mengikuti perintah Rasulullah pada saat itu. Again, baiatnya sekarang sudah membaiat, sudah bilang saya bersama Anda sampai mati, tetapi sekarang tidak ada ancaman kematian, beda lagi. Beda lagi ini, tidak mau mengikuti. Akhirnya Rasulullah SAW, ini dia yang pentingnya, beliau kembali kepada siapa? Kepada istrinya. Seperti pada saat itu Rasulullah kembali menerima wahyu dan kembali kepada Khadijah, saat ini pun Rasulullah SAW kembali kepada Salamah. Dan Salamah ini salah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat pintar ya. Rasulullah SAW ini istrinya tuh qadrallah ya, banyak yang pintar ya, Aisyah, Salamah
Zainab, semua yang pintar-pintar, ya. Dan Salamah ini sangat pintar, ya. Salamah ini pintar. Salamah seperti juga Khadijah menenangkan Rasulullah. Rasulullah SAW tenang, ditenangkan, dan dengan bantuan Allah melalui Salamah nyatakan, kamu lakukan sendiri. Sembelih untamu, kemudian bukan unta yang dinaiki ya, tapi unta yang sudah dibawa untuk disembelih, yang akan dikonsekrate ya, dan juga potong rambutmu. Lakukan. Kemudian beliau keluar lagi dari tendanya setelah dinasihati oleh Salamah. Kemudian beliau keluar dari tendanya dan beliau melakukannya. Dan pada saat itu satu persatu para sahabat pun mengikutinya. Ya, satu persatu sahabat itu mengikutinya. Dan kemudian mereka pulang, dan ada riwayatnya walau alam, tetapi pada saat dipotong rambutnya, angin bertiup, dan rambutnya tersebut terbawa ke Mekah, ya walau alam. Tapi ada riwayatnya, ya di kitab sejarah bahwa walaupun tidak sampai Mekah, tetapi rambutnya itu semua terbelangkan, ya. Nah, mereka kembali ke Mekah, ke Madinah, dan pada setelah Umar meminta maaf kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan pada Umar, saya menerima wahyu. Dan wahyunya itu apa? Surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu yang menyatakan bahwa telah sampai kemenangan yang jelas. Jadi kalau tadi hanya mimpi, sekarang telah sampai kemenangan yang jelas. Dan pada saatnya nanti, umat Islam, terutama Abu Bakar, menyadari bahwa inilah kemenangan yang paling besar. Mengapa kemenangan yang paling besar? Karena sebetulnya itu, walaupun sepertinya kalah, pertama, orang sebetulnya tidak sadar pentingnya arti damai. Ya, kita seperti sekarang pada saat ini damai, bisa aman, bisa beribadah, bisa makan, minum, mencari. Tidak, itu adalah hikmah yang besar dari Allah. Dan pada saat damai itulah tidak banyak ekspedisi kiri kanan, walaupun ada tapi masih sedikit. Rasulullah SAW, umat Islam itu berkembang pesat karena tidak selalu watchful kiri kanan banyak yang ini ya. Pada saat itu damai. Pada saat itu banyak, Rasulullah SAW mengajarkan agamanya banyak, sahabat-sahabat banyak lagi. Jadi karena suasana damai itu banyak yang belajar, ya, lebih baik lagi, lebih tenang karena konsentrasi sekarang. Ya. Kemudian orang Islam yang memang kuat imannya, ya, walaupun dikembalikan lagi ke Mekah, mereka tetap kuat imannya. Ya. Jadi seperti cobaan dari Allah. Kalau memang kuat, dimanapun kamu tetap Islam. Ya, tidak harus ke Madinah. Dimanapun kamu akan tetap Islam dalam sesuatu apapun, ya. Dan tentunya masih banyak saudara-saudaranya, dan sebetulnya seluruh Mekah itu tidak semuanya jahat terhadap Islam. Ya. Ada juga yang mereka tidak mau agama Islam, tetapi tetap kaum Quraisy, ya. Ada juga. Jadi seperti itu. Itu yang. Sedangkan orang Islam yang kembali lagi ke Mekah mungkin sudah tidak kuat imannya juga, ya sudah tidak apa-apa kembali, ya. Kemudian yang hanya pria saja, jadi yang wanita tidak apa. Kemudian hanya disebutkan untuk dikembalikan ke Mekah, ya, untuk dikembalikan sebetulnya dituliskannya itu tidak dituliskan kembalikan ke Mekah, harus dikembalikan lagi kepada keluarganya. Nah, banyak kejadian yang dikembalikan, tetapi di perjalanan orang yang dikembalikan ini berhasil overpower budaknya atau yang menjaganya, dan dia kabur ke daerah utara dari Madinah, ya, daerah utara Madinah. Dan kalau setiap ada kaum Quraisy yang berjalan atau berdagang ke Syria, mereka tuh selalu mengganggu kaum Quraisy. Jadi pada setelah 1-2 tahun, kaum Quraisy itu menyatakan yang ini diganti saja, perjanjiannya dihapus karena saya diserang terus sama orang-orang Asilum yang dari Mekah yang sekarang tinggal di utara. Jadi seperti yang kekalahan, tetapi sebetulnya kemenangan. Ya. Dan insya Allah kita berhenti di sini, ya, untuk kali ini, dan insya Allah kita ada kesempatan untuk membahas selanjutnya. Ya. Dan yang pentingnya seperti kita tadi, tahun berikutnya tadi disebutkan umat Islam boleh menuju Mekah, right? Dan itulah kejadian Fathah Mekah, penaklukan Mekah itu pada saat itu. Jadi bukan perang, tapi itu, dan itulah kebenaran dari surat Al-Fath, ya, Fathah, surat Al-Fath, ya, bahwa telah dijanjikan kebenaran. Nah, poinnya buat kita yang terakhir di sini, janji Allah itu selalu, apalagi sudah dalam bentuk janji dalam Al-Quran, itu selalu benar adanya.
tapi tidak dijelaskan kapan. Ya, jadi kita seperti yang kita pinginnya cepat ya, apalagi sudah menang perang Handaq. Pinginnya kita langsung menang, langsung di ini, ya. Tetapi tidak demikian janji Allah, ya. Dan kalau terjadi pada saat itu kemudian perang dan orang Quraisy kalah karena sebetulnya sudah kalah moral, tapi tetap terjadi pertentangan antara kaum muslim dan Quraisy karena orang yang kalah perang tadi, ya. Tetapi pada saat umat Islam masuk ke kota Mekah 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, umat Islam masuk secara damai dan mereka masuk Islam semuanya secara damai. Jadi rencana Allah itu jauh lebih baik daripada berperang, salah satu menang tapi yang satu terus-terusan gondok, ya. Yang ini damai dan itu tidak dilihat oleh para sahabat, tapi Rasulullah SAW melalui perjanjiannya terlihat. Jadi demikianlah, maaf sekarang sudah tadi mendekati 1,5 jam ya, karena kita tadi mulai juga telat 10 menit, tapi mungkin ya karena ini kisah Rasulullah SAW ini banyak ya, jadi kita tidak harus menghabiskannya ya. Jadi mungkin insya Allah sekarang ini sudah sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah seperti kita selanjutkan tadi. Berikutnya yang pentingnya itu Fatah Mekah, kemudian nanti setelah Fatah Mekah ada tentunya ada haji yang pertama, kemudian haji wada, ya. Kemudian pada saat itu wafatnya Rasulullah SAW, ya. Jadi insya Allah mungkin kalau kita ada kesempatan kita bisa rencanakan lagi ya sesi untuk menghabiskan konteks yang lain ya. Jadi mungkin sekarang barangkali kalau ada yang bertanya atau ada yang komen, insya Allah Mas Ashar sudah angkat tangan, silakan Pak Ashar. Mas Ashar. Mas Ashar sudah angkat tangan, ada pertanyaan? Atau ada komen? Atau siapa saja ya, mungkin nggak sengaja keangkat ya tangannya. Ya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan segera tutup kajian kita ya. Insya Allah sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kita berhenti di perjanjian Hudaybiyah ya. Insya Allah kita adakan session untuk melanjutkan, ataupun Irfan adakan salah satu online bikin video untuk salah satu topik satu persatu ya, yang bisa di ini. Jadi kita bisa atur ya, insya Allah. Rencana kita pengajian 2 minggu ke depan, insya Allah pertengahan Desember. Kalau waktunya sesuai, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pengajian 2 mingguan, dan topiknya adalah kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah ya, dan beberapa surat pendek. Ya, beberapa surat pendek, insya Allah. Dan kalau ada waktu, sebetulnya berikutnya itu mungkin minggu terakhir bulan Desember, kalau masih ada waktu atau ada waktu pengajian, walaupun sudah masa libur, insya Allah kita bisa lanjutkan surat pendeknya lebih mendalam ya. Tapi rencananya kita di bulan Desember ini akan membahas, tema kita adalah kajian tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Jadi di menjelang akhir tahun ini kita mulai kajian kita di pengajian KGR ini dengan kajian fikih ya. Jazakallahu khairan untuk Pak Mufli ya, sudah merefresh pengertian fikih kita ya, dari mulai beberapa session ya, dan ada di websitenya kita juga, ada juga di beberapa materialnya di YouTube channel kita dan juga di Facebook channel kita ya, Pak Mufli, jazakallahu khairan. Kemudian kita juga sudah ada beberapa ustadz tamu ya, beberapa konteks Muharram, kemudian Rabiul Awal dan beberapa tema lain ya. Insya Allah kita akan lanjutkan tema-tema tersebut dengan ustadz-ustadz yang eksternal ya. Kita sedang membangun plan kita untuk kuartal depan, sisi pengajian ya, dan insya Allah untuk kuartal depan topik kita insya Allah akan kita mulai dengan pengenalan akidah Islam ya. Jadi kita sudah mencoba fikih, sudah sirah nabawiyah, kemudian mungkin insya Allah di kuartal depan kita sedikit pengenalan mengenai akidah Islam insya Allah ya. Insya Allah kita akan membahasnya. Kemudian insya Allah kita juga akan membahas kajian-kajian lain ya, misalnya kajian Asmaul Husna, nama-nama Allah ya. Kemudian tentunya ada beberapa topik ya, ada insya Allah kita ada mengenai Ramadan dan sebagainya. Kita juga ada kembali fikih puasa, fikih zakat, di refresher ya, kemudian fikih ini juga kurban ya. Insya Allah Pak Mufli kembali bersedia untuk bersama kita.
Ya, jadi demikian rencana-rencana kita secara garis besar untuk kuartal depan ya. Untuk tahun ini seperti Ivan sampaikan tadi, insya Allah kita akan tutup dengan kajian tafsir surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Semoga tujuannya adalah supaya sholat kita lebih khusyuk ya, karena kita memahami maknanya. Ya. Kemudian surat-surat pendek yang sering kita baca juga, supaya kita semakin kenal juga dengan surat-surat yang sering kita baca, insya Allah. Demikian program kita. Kalau tidak pertanyaan, insya Allah kita tutup kajian kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.